Kembali di iNewsroom, pemirsa. Sebenarnya saya ingin saya tujukan ke Pak Idam, tapi Pak Idam ada urusan lain, jadi harus meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Saya kalau begitu ke Pak Yusuf lagi deh. Pak Yusuf, terkait dengan temuan Partai Perindo yang suaranya ini terindikasi dialihkan untuk partai tertentu. Ini valid tidak? Artinya Partai Perindo siap untuk memberikan bukti-bukti jika memang itu terjadi. Ya, kita makanya lagi menelisik data-datanya ya, coba merekapitulasi secara internal ya, untuk melihat ini kalau memang terbukti valid meyakinkan, maka pasti akan kita majukan ke proses hukum. Makanya kita sangat menyayangkan proses Sirekap ini seperti satu desain besar memang menjadikan Partai Perindo sebagai target operasi untuk suaranya dicuri dan diberikan kepada partai tertentu. Saya tidak tahu partai tertentu itu partai apa, tapi kecurigaan publik adalah mungkin partai yang dekat dengan istana yang dipimpin oleh anaknya presiden. Dan itu kalau memang betul terjadi, makanya kalau sampai hasil hitung manual berjenjang ini menghasilkan partai yang dekat dengan istana itu lolos parliamentary threshold 4% suaranya, maka menurut saya itu justru akan mendelegitimasi pemilu secara keseluruhan, dan tentu itu sangat memungkinkan untuk saya mengatakan bahwa ya daripada begitu kita pemilu ulang saja, biar integritasnya terjaga dan tidak ada kecurigaan apapun, sehingga legitimasi pemilu ini tidak ringkih, semua merasa puas, semua merasa bahwa ini adalah betul-betul pemilu jujur dan adil, gitu. Oke, Partai Perindo ini kan menjadi salah satu partai yang terdampak dari anomali data yang dilakukan oleh KPU begitu ya. Nah, saya ke Pak Juri. Pak Juri, apakah dari pihak Anda juga merasakan dampak dari anomali data yang dilakukan? Iya, tadi saya sudah mengatakan ya tentang anomali atau tentang kejanggalan-kejanggalan atau tentang ketidaksinkronan antara data yang ada di Sirekap dengan data manual yang dimiliki oleh para saksi atau perwakilan peserta pemilu itu mengenai semua peserta pemilu. Kalau kita cek satu persatu pasti tahu, pasti ada. Makanya saya nggak punya pretensi lebih jauh mengenai misalnya ada usaha mengorbankan partai tertentu atau usaha untuk meloloskan partai tertentu atau peserta pemilu tertentu, karena memang kita belum memiliki data yang lengkap mengenai angka yang sesungguhnya kita punya. Meskipun sebetulnya setiap partai, setiap calon punya ini data-datanya. Mendingan itu saja yang menjadi basis kita untuk mengatakan situasi yang sebenarnya. Kalau Pak Yusuf Lakaseng tadi menduga soal desain besar penghilangan partai atau desain besar menghidupkan partai, saya nggak berani sampai ke situ karena saya harus menyampaikan data yang valid ya. Sementara forum ini tidak memungkinkan kita untuk mengecek keseluruhan data yang membuat kita bisa menyimpulkan hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita semua inginlah suara yang diperoleh partai, oleh caleg, oleh calon presiden, wakil presiden itu terpelihara dari sejak TPS sampai nanti penetapan di tingkat pusat, sehingga baik prosesnya maupun hasilnya bisa sama-sama kita jaga integritasnya. Oke, tapi Anda sepakat bahwa ada yang harus dikoreksi dalam penghitungan suara di aplikasi Sirekap itu? Iya, saya tadi mengatakan ya, apapun yang dilakukan oleh KPU, entah itu koreksi, sinkronisasi, pembenaran, pembetulan, itu bisa saja dan dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang memang KPU punya dasar hukum yang kuat dan dilakukan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau sakwa sangka seolah-olah apa yang dilakukan oleh KPU itu untuk menguntungkan pihak tertentu atau tidak menguntungkan pihak yang lain gitu. Jadi prinsipnya tidak ada masalah. Memang begini, dari dulu pemilu itu dalam setiap jenjang rekapitulasi hitungan suara pasti ada proses koreksi. Karena nggak semua mungkin 100% itu benar, nggak mungkin. Nah, tetapi proses koreksinya itu harus akuntabel. Misalnya ada kesalahan di tingkat TPS, maka
rekapitulasi tingkat kecamatan atau PPK itu harus dilakukan di ruang rapat itu. Ada kesalahan di tingkat kecamatan, maka pada rekap tingkat kabupaten kota itu bisa dibetulkan, bisa dikoreksi dengan mekanisme yang legal gitu dan terbuka. Jadi itu biasa saja soal koreksi-koreksi. Yang penting prinsip-prinsip untuk menjaga bahwa koreksi itu ada alasan yang kuat, baik secara faktual, secara data maupun secara hukum, tapi juga harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Baik Pak Yusuf, jadi apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk mengembalikan kepercayaan peserta pemilu dan juga masyarakat menurut Anda? Ya menurut saya kalau sekarang ini KPU udah banyak cacatnya, kan berkali-kali KPU ini disidang oleh DKPP, bahkan sekarang pun lagi disidang lagi oleh DKPP ya, setelah sebelumnya juga ada kasus yang ketua KPU-nya sudah menerima sanksi sebagai pelanggar etik, dan ini soal kebocoran data lagi dipanggil lagi, disidang lagi oleh DKPP. Jadi menurut saya sih kepercayaan kita kepada KPU sudah di titik nadir. Nah, dalam situasi ini mestinya yang berfungsi itu adalah Bawaslu, karena Bawaslu ini kan super body pengawas pemilu, termasuk soal Sirekap ini misalnya. Mestinya Bawaslu mengambil sikap tegas bahwa Bawaslu akan mengaudit ini, memerintahkan audit oleh auditor independen, dan itu adalah audit forensik ya, dan untuk mengetahui apakah betul bahwa ini hanya kesalahan teknis atau ada kekurangan pada mendevelop Sirekap ini, atau memang ada kesengajaan sehingga ini didesain sebagai alat kecurangan. Biar tadi itu seperti kata Mas Juri, biar tidak ada sangka, ya kan? Kalau tidak ada jawaban yang kita bisa dapatkan, maka ya kita saling menuduh, dan ini memang berpengaruh terhadap legitimasi hasil pemilu. Baik. Artinya apapun yang dilakukan ini harus dibuktikan begitu ya, sambil menunggu ketegasan pengawas pemilu seperti Bawaslu. Terima kasih Pak Yusuf Lakaseng, Pak Juri juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita nantikan terus proses perbaikan yang dilakukan oleh KPU ya, kita nantikan sama-sama dan kita kawal sama-sama. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, sehat selalu.